agar bagaimana kita bisa menyelesaikan soal yang panjang itu dengan sedikit cepat. Nah, sebelum masuk ke tes pemecahan masalah, jadi kita sudah melewati yang pertama itu materi apa namanya verbal, lalu kuantitatif, dan sekarang kita sudah melewati tes pemecahan masalah. Jadi ada satu tes lagi yang sebenarnya tidak kita simulasikan, yaitu tes kepribadian umum. Kenapa tes kepribadian umum ini tidak kita simulasikan? Karena sebenarnya tes ini dia tidak ada skornya, jadi dia non-skor. Waktunya itu 45 menit untuk 40 soal. Jadi pada dasarnya yang dihitung sama LPDP itu cuma tes verbal, kuantitatif, sama satu lagi tes pemecahan masalah. Jadi non-skor ini adalah tes kepribadian. Nah, untuk tes pemecahan masalah ini pada dasarnya dia menguji bagaimana penilaian kita terhadap suatu masalah yang ada di kehidupan sehari-hari eh, maupun yang ada di kehidupan bernegara. Jadi dia bisa berupa panggilan teks atau berita maupun juga berupa grafik, diagram atau tabel data. Jadi kita sebagai kandidat kita disuruh coba untuk meneliti bagaimana kita dapat memecahkan masalah yang ada dalam soal tersebut. Jadi sebenarnya strategi pada pemecahan masalah ini kita disuruh untuk bagaimana bisa mengeliminasi jawaban secara cepat. Jadi kita tidak secara keseluruhan membaca membaca suatu teks secara keseluruhan. Kalau kita membaca suatu teks secara keseluruhan, kita bisa membuang banyak waktu. Untuk itu kita perlu yang namanya mengeliminasi. Jadi sebenarnya tujuan dari kita melakukan tryout sampai 3 kali ini adalah satu, untuk menerapkan yang namanya Pomodoro Teknik timer. Jadi bagaimana supaya kita bisa menyelesaikan satu soal itu dalam 1 menit saja. Selanjutnya ini merupakan contoh soal yang tadi. Jadi dari soal yang ini terus kita ditanya kira-kira simpulan yang sesuai dengan grafik ini apa isinya. Jadi kalau kita lihat grafiknya di sini penyebab siswa putus sekolah. Terus di sini ada 3 kategori. Yang pertama ekonomi, kriminal, narkoba. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata penyebab siswa putus sekolah ini kebanyakan yang paling tinggi itu karena ekonomi. Lalu tinggal kita lihat opsi jawabannya. Jadi yang sesuai dengan isi grafik itu ada A, B, C, dan E. Tapi yang paling masuk akal itu adalah opsi yang B. Karena dia sesuai dengan isi grafik. Di mana faktor ekonomi menjadi penyebab utama siswa putus sekolah. Jadi cara gitu kita lihat soalnya dulu, lihat pertanyaannya terlebih dahulu, terus kita lihat grafik sama apa yang mau disimpulkan. Jadi faktor penyebab siswa putus sekolah itu adalah karena masalah ekonomi, dan opsi kita adalah opsi yang B. Selanjutnya di sini pada soal yang kedua ditanya berdasarkan grafik kira-kira
pernyataan mana yang paling mungkin benar apabila jumlah restoran vegan di semua daerah bertambah menjadi 2 kali lipat. Jadi ini merupakan ditanya kalau kalau restoran vegan itu dia ditambah di setiap kota itu menjadi 2 kali, kira-kira apa yang terjadi? Jadi di sini kalau kita lihat di semua grafik ini dari kota Chai, Ubud, Phuket, Tel Aviv, Portugal, Lisbon, Brighton sama Salt Lake, maka kita hitung dikali 2 masing-masing. Tapi kita bisa langsung lihat ke jawaban, kira-kira mana yang lebih mungkin. Di sini kan ada opsi D, di mana total ada sebanyak 29 restoran vegan di Porto dan Lisbon. Kenapa kita pilih yang D? Karena di sini kan sudah ada kota Portland sama Lisbon ini dia kan 7 sama 7,5. Berarti kalau dia ditambahkan berarti 14,5. Berarti tinggal dikali lagi menjadi 2. Karena di sini disebut jika daerah bertambah menjadi 2. Berarti 14,5 dari 2 kota ini. Kalau kita kalikan dengan 2, maka kita dapat itu kalau nggak salah itu 29,5. Jadi ini 7,5 sama 7. Dapatnya 14,5. Jadi total dari ini kita dikalikan 2 sama dengan kita dapat 29. Atau kita tambahkan 2 kali aja. Jadi kita dapat opsi yang D. Jadi kesimpulan dari grafik ini adalah total ada sebanyak 29 restoran di Fulton dan Lisbon. Lalu ini kan teksnya panjang. Jadi kita kalau mengerjakan soal ini jangan langsung kita membaca dari pertama langsung terakhir. Nanti kita membuang waktu yang cukup banyak. Kita baca dulu apa pertanyaannya. Jadi kan ditanya apa pikiran pokok dari berita di atas. Eh, kita mencari pikiran pokok. Kita lihat di sini di tengah hiruk pikuk Jakarta ada sebuah komunitas kecil. Jadi kota kuncinya ada Perkotaan Jakarta, terus ada komunitas kecil di mana mereka sudah aktif itu sejak 2015. Dan di sini juga ada kata berdedikasi. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan dari 4 kata ini. Yang pertama Jakarta, lalu komunitas kecil, berdedikasi sejak 2015. Nah, berarti ini kita bisa simpulkan sebagai pokok pikiran atau pokok berita. Lalu kita tinggal cari opsi yang sesuai. Jadi kalau kita lihat di sini ada komunitas Jakarta Green Movement mengadakan aksi bersih-bersih. Oh, ini bukan menjadi pokok pikiran utama. Ada juga yang B, Jakarta Green Movement bekerja sama dengan pemerintah dan swasta. Jadi ya pokok pikiran utama itu dia biasanya terletak di awal sama akhir. Lalu yang C, komunitas Jakarta berdedikasi mengurangi sampah plastik. Nah, ya ini yang paling masuk akal. Karena di sini ada kata berdedikasi. Terus ada kata Jakarta. Lalu ada kata lingkungan. Jadi kita sudah tiga punya kata di sini. Lingkungan, Jakarta, dan dedikasi. Jadi ini bisa menjadi jawaban dari pokok pikiran berita di atas. Lalu selanjutnya ada soal tentang
Jadi kita baca pertanyaannya dulu, mana urutan yang paling tepat. Jadi di sini Anissa ingin lulus kuliah sebelum semester 8. Jadi Anissa ingin lulus kuliah sebelum semester 8. Kita taruh di sini dulu, kita taruh LK. Jadi sini LK. LK ini lulus kuliah. Jadi Anissa ingin lulus kuliah. Kita taruh LK. Sebelum semester 8. Jadi semester 8. Jadi Anissa ingin lulus kuliah sebelum semester 8. Jadi kita taruh di sini atas S. Kita taruh di sini S8. Lalu ia ingin dapat ia ingin dapat kerja sebelum lulus kuliah. Jadi dia ingin bekerja sebelum lulus kuliah. Kita taruh di sini kerja. Jadi sebelum lulus kuliah dia ingin bekerja. Kerja sebelum lulus kuliah. Saya dapat kerja ingin punya usaha sambilan. Jadi dia ingin punya usaha sambilan. Di sini ada usaha sambilan. Jadi setelah dapat kerja dia kan punya usaha sambilan. Kita taruh di sini UB, usaha sambilan. Nah, jadi dia juga ingin punya usaha sambilan sebelum semester 8. Dia juga ingin punya tabungan di sini. Di sini ada tabungan. Jadi kita taruh di sini adalah T. Berarti kita sudah dapat urutannya. Yang pertama adalah kerja, punya usaha sambilan, lulus kuliah di semester 8, terus punya tabungan. Tinggal kita cari opsinya, mana yang kerja duluan. Di sini yang kerja duluan ada B, A, sama E. Otomatis kita bisa mengeliminasi jawaban yang D sama C. Terus kita lihat lagi, setelah kerja di apa? Kerja ada usaha 9. Usaha 9. Jadi yang usaha 9 di sini di option A tidak ada. Yang ada cuma di uh, option E. Karena di option B ini juga tidak ada. Jadi kita bisa pilih option E ini sebagai jawaban. Karena dapat kerja usaha 9, dapat kerja usaha 9, ini kerja usaha 9, lulus kuliah sebelum semester 8 dan punya tabungan. Jadi kita memilih opsi E sebagai jawabannya. Terus ditanya lagi pertanyaannya, keinginan apa yang ingin dicapai Anissa setelah punya usaha 9? Jadi apa yang ingin didapat dia setelah usaha 9? Jadi yang tadi kan urutannya tadi. Jadi dia ingin kerja dulu. Baru dia usaha 9. 9. Setelah usaha 9 dia ingin lulus kuliah. Dia ingin lulus kuliah. Setelah lulus kuliah, dia ingin lulusnya di semester 8. Setelah semester 8 dia ingin punya tabungan. Jadi keinginan apa yang ingin dicapai Anissa setelah punya usaha 9? Setelah punya usaha 9 itu dia ingin lulus kuliah. Jadi kita cari opsi yang lulus kuliah ada di opsi B. Kita memilih B sebagai jawabannya. Terus ini lagi. Jadi jangan kita baca semua paragraf secara langsung, nanti habis waktunya. Kita baca dulu jawabannya. Ditanya itu
berdasarkan paragraf 1. Jadi ini kan paragraf 1 ya, ini paragraf 1. Berdasarkan paragraf 1, biji Arabica lebih mahal di pasar dunia dibandingkan dengan biji Robusta. Jadi biji Arabica lebih mahal daripada biji Robusta. Yang ditanya di sini ada kuncinya, perbedaan perbedaan keduanya terletak pada, ditanya perbedaan keduanya terletak di apa? Jadi sini kita punya 5 jawaban. Ada rasa, tingkat kafein, proses pengolahan, rasa dan tingkat kafein, lalu prioritas. Terus kita sini memilih satu perbedaannya. Di sini kalau kita cari perbedaan kopi jenis minuman, sebagian besar masyarakat di dunia ini kopi yang dijual biasanya adalah kombinasi dari biji yang dipanggang dari dua varietas kopi. Yang pertama Arabica dan Robusta. Nah, kalau dibilang lagi biji Arabica ini ternyata dia lebih lebih mahal karena dia memiliki rasa yang lebih ringan. Jadi kita sudah dapat jawabannya di sini. Yang pertama rasa yang lebih ringan, yang kedua dia memiliki kandungan kafein 70%. Jadi rasa yang lebih ringan, kandungan kafein 70%. Jadi biji Arabica ini lebih mahal karena yang pertama rasa lebih mahal, rasanya lebih lebih ringan, terus kandungan kafeinnya 70%. Jadi satu rasa lebih ringan ya, rasa lebih ringan. Yang kedua, kafeinnya itu dia 70%. Nah, tinggal kita cari mana mana di antara jawaban ini yang mempunyai dua kalimat ini. Nah, di sini ada opsi D. Rasanya ada, tingkat kafein. Berarti perbedaan kedua varietas ini adalah karena rasa dan tingkat kafein. Berarti kita tinggal pilih opsi D. Terus pada soal ini, kita baca langsung di jawabannya berdasarkan informasi paragraf 1. Jadi ini kita pilih paragraf 1. Berapakah penambahan jumlah penderita dan jumlah kematian akibat DBD selama 2 tahun terakhir? Jadi DBD ini adalah penyakit demam berdarah ya. Ditanya berdasarkan informasi paragraf 1, berapakah penambahan jumlah penderita dan jumlah kematian? Jadi karena dia bilang berapa penambahan, berarti kita otomatis adalah angka. Penambahan ini berkaitan dengan angka. Kita lihat saja mana kalimat yang ada angkanya. Jadi di sini disebutkan jumlah penderita DBD telah mencapai 25.693. Ini angka ya. Karena yang ditanyakan berapa penambahan jumlah penderita dan jumlah kematian. Jadi kita hitung yang pertama penderita, yang kedua kematian. Di sini ada penderita. Jadi penderita 25.000. Jadi ini kita taruh penderita. Kita taruh P aja penderita. Penderita sama dengan 25.693. Terus lagi kita cari jumlah kematian. Berapa jumlah kematiannya? Di sini jumlah kematian. Lalu data tercatat jumlah penderita sebesar 13.600 penderita. Nah, di sini ada di sini ada 13.683. Jadi ada 25.693 dan 13.683. Ini merupakan jumlah penderita. Jadi ini kita tambahkan dulu. 25.000 kita tambahkan dengan 13.683. Jadi kalau 25.000 tambah
13.683 kita dapat 1, 2, 0, 1, 0. Kita dapat 12.010. Nah, kita lihat di sini option mana yang ada 12.010-nya dulu. Ini salah, karena nggak ada 12.010-nya. Ini juga nggak ada 12.010-nya. Ini juga nggak ada 12.010-nya. Berarti tinggal opsi B dan D. Sekarang kita tinggal mencari yang namanya jumlah kematian. Jadi JK. JK itu jumlah kematian. Dilaporkan dari 34 provinsi dengan 32 kasus diantaranya meninggal. 132 kasus meninggal. Dari kita dapat 132 kasus dia meninggal. 34 provinsi dengan 132 kasus meninggal. Jadi 132 kasus ini dia meninggal. Berarti yang ada 32-nya yang B. Jadi sini ya 32 kasus dia meninggal. Berarti kita yang memilih adalah opsi yang B. Karena ini dia sudah 53 dan di sini nggak ada angka satu, nggak ada angka keduanya. Jadi kita pilih yang opsi yang B. Terus pada soal selanjutnya berikut ini oh ya berarti ini merupakan 132. Lalu pertanyaan berikutnya, ini merupakan provinsi yang berikut ini yang merupakan provinsi yang terjangkit penyakit DBD kecuali. Jadi kecuali ini berarti yang bukannya kecuali yang bukan. Yang bukan. Nah, kalau dia tanya gitu, terus kita cari aja disebutkan provinsinya yang mana. Jadi dia ada di paragraf 1. Penyakit DBD juga menyerang di berbagai daerah lain. Di sini menyerang di berbagai daerah lain. Seperti Lampung. Kita lihat Lampung ada nggak? Lampung ada. Otomatis kita eliminasi. Karena di sini dia bilang kecuali. Kecuali berarti bukan ya. Setelah itu Riau. Riau ada nggak Riau? Riau. Oh Riau tidak ada. Jambi. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan tidak ada. Jawa. Jawa Barat. Jawa Timur. Sini Jawa Timur kita hapus. Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Tengah kita hapus. Terus NTT. Ada juga NTT. NTT kita hapus. Di sini dibilang cuma Sumatera Selatan, tapi Sumatera Baratnya nggak ada. Berarti kita langsung pilih opsi yang D, yang Sumatera Barat. Lalu soalnya lagi tanya, berdasarkan informasi paragraf 1, simpulan yang paling tepat adalah, jadi ini merupakan paragraf 1. Kita disuruh membuat simpulan. Jadi simpulan ini kan sebenarnya DBD ini kan terjadi kan karena kebersihan lingkungan. Nah, kalau macam kebersihannya terjaga, otomatis sarang nyamuk itu kan dia bisa mati, sarang nyamuk. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama lingkungannya kalau bersih berarti sarang nyamuknya relatif tidak ada. Dan kalau memang sarang nyamuknya berkurang, sarang nyamuknya berkurang, berarti penderita berkurang, penderita berkurang. Nah, kita lihat opsinya saja mana yang mengatakan bahwa penderitanya berkurang. A. Jika masyarakat sih memperhatikan kebersihan lingkungan, walaupun sarang nyamuk banyak ditemukan. Masyarakat sih melupakan kebersihan lingkungan atau sarang nyamuk tidak ditemukan. Jika masyarakat sih lebih memperhatikan kebersihan lingkungan, maka jumlah penderita semakin menurun. Nah, kita pilih opsi yang C.
Jika masyarakat lebih memperhatikan kebersihan lingkungan, maka jumlah penderita DBD semakin menurun. Ini merupakan kesimpulannya. Ah, begitu cara cara cepatnya, biar kita tidak terkecoh kepada teks yang panjang ini. Lalu selanjutnya lagi ditanya, berdasarkan informasi paragraf 2, jika pemerintah tidak menyediakan rumah sakit, maka simpulan yang paling tepat adalah, nah, kita berpikir logis saja, tidak usah baca baca teksnya. Seandainya kalau pemerintah tidak menyiapkan rumah sakit, lalu apa? Yang pertama, ada jumlah kematian semakin meningkat. Lalu yang kedua, pasti ada penambahan kasus yang tidak bisa ditekan. Itu saja. Jadi kita cari mana yang sesuai dengan kesimpulan tersebut. Di sini tidak ada sama sekali pertambahan kasus. Oh, ini salah. Kalau rumah sakitnya ada, baru ada tidak ada pertambahan kasus, ini kan tidak ada. Lalu B, pertambahan kasus penderita DBD berbagai wilayah semakin tinggi. C, pertambahan pertambahan kasus penderita DBD berbagai wilayah semakin banyak. D, pertambahan kasus penderita DBD di berbagai wilayah dapat ditekan. Pertambahan kasus penderita DBD di berbagai wilayah tidak dapat ditekan. Jadi kita pilih E. Jadi kalau pemerintah tidak menyiapkan rumah sakit, berarti otomatis pertambahan kasus penderita DBD itu di berbagai wilayah itu tidak dapat ditekan. Otomatis tidak ada kesembuhan yang terjadi. Ini merupakan soal apa namanya? Soal kuantitatif kemarin. Jadi kita lihat saja. Ini ditanya lagi. Kita terbiasakan untuk membaca apa namanya? Membaca ininya secara langsung. Oh iya, kayaknya belum apa namanya? Ini berdasarkan informasi dua paragraf tidak menyediakan rumah sakit, maka kesimpulan yang paling tepat adalah iya betul, pertambahan kasus penderita di berbagai wilayah tidak dapat ditekan. Betul. Seorang artis berencana mengunjungi seorang artis. Jadi ada seorang artis, dia berencana mengunjungi 6 negara di dunia, yaitu Amerika. Di sini dia berencana mengunjungi Amerika, Prancis, Belanda, Jepang, dan Korea. Lalu Cina lagi. Dalam satu kali, dalam satu kali. Jadi dia berencana mengunjungi Amerika, Prancis, Belanda, Jepang, Korea, dan Cina. Jadi dia punya plan itu, artis tersebut dapat mengunjungi Jepang eh, hanya jika ia telah mengunjungi Belanda dan Korea. Jadi dia ke Jepang jika sudah ke Belanda dan Korea. Terus artis tersebut dapat mengunjungi Korea, artis tersebut tidak dapat mengunjungi Korea sebelum mengunjungi Amerika. Jadi di sini ada Amerikanya. Jadi Jakarta, Belanda, Amerika, Korea. Karena di sini bilang artis tersebut dapat mengunjungi Jepang, Jepang hanya jika ia telah mengunjungi Belanda dan Korea. Terus di keduanya bilang artis tersebut dapat mengunjungi Korea, artis tersebut tidak dapat mengunjungi Korea sebelum mengunjungi Amerika. Jadi kita sudah punya ini Jerman, Belanda, Amerika, Korea. Terus ketiga, kota kedua yang dikunjungi artis tersebut adalah Prancis. Jadi kota yang dia kunjungi kedua adalah Prancis. Ah, jadi dia mengunjungi kota kedua adalah Prancis. Kita taruh sini Prancis.
Nah, ditanya mana Kak dari pernyataan berikut yang terkait dengan kunjungan A tersebut. Di sini kan dia bilang bahwa dia mengunjungi Amerika, Prancis, Belanda, Jepang. Berarti yang otomatis yang paling itu dia mengunjungi Prancis duluan, baru dia mengunjungi Jepang. Nah, berarti kita cari negara yang dikunjungi pertama Amerika, setelah kedua baru dia mengunjungi Prancis. Ya di sini opsi B ini artis mengunjungi Prancis sebelum Jepang. Berarti kita pilih yang opsi B. Jadi dia mengunjungi Prancis sebelum mengunjungi Jepang. Lalu dibilang lagi seorang artis berencana, terus pertanyaannya sama ya. Pada kesempatan pertama, manakah negara di bawah ini yang ia kunjungi? Pada kesempatan ketiga. Jadi negara mana yang ia kunjungi pada kesempatan ketiga? Yang pertama ya, pada kesempatan pertama, jika artis mengunjungi Cina pada kesempatan pertama, dibilang dia mengunjungi Cina pada kesempatan pertama. Manakah negara di bawah ini yang ia kunjungi pada kesempatan ketiga? Nah, otomatis kesempatan ketiga di situ yang dia kunjungi kalau seandainya Cina pertama, berarti kalau kesempatan kedua itu kan Jepang, Korea. Jadi ini soalnya dibalik saja. Jepang, Korea. Berarti pada kesempatan ketiga itu dia bisa mengunjungi eh, Amerika dan Belanda dan Prancis dalam satu kesempatan. Nah, berarti di sini yang ada Amerika dan Prancis dan Belandanya cuma opsinya yang D. Karena kemungkinan itu adalah apa? Cina, Prancis, Amerika, Belanda, Korea, Jepang, atau Cina. Lalu Prancis lagi, Belanda, Amerika, dan Korea. Jadi yang pada kesempatan ketiga itu dia bisa mengunjungi lagi Amerika dan Belanda. Lalu ditanya lagi, jika atlet tersebut mengunjungi Amerika segera setelah Cina dan segera sebelum Korea. Jadi kalau dia mengunjungi Amerika dulu setelah Cina dan segera sebelum Korea, maka ia harus mengunjungi Belanda pada kesempatan. Ditanya sekarang Belanda bisa dikunjungi pada kesempatan keberapa jika dia mengunjungi Amerika dan Cina duluan. Nah, di sini kalau kita memperhatikan aturannya kan ada satu, dua, tiga. Maka urutan kota yang menjadi pilihannya itu yang pertama adalah Belanda, lalu yang kedua Prancis, yang ketiga Cina, Amerika, Korea, Jepang. Jadi Belanda adalah negara pertama yang harus dia kunjungi. Otomatis kita pilih A. Tanya lagi, manakah dari urutan berikut yang dapat menjadi urutan kunjungan artis ke negara-negara tersebut? Jadi tanya lagi, mana yang merupakan kunjungan. Kalau kita lihat di sini negara yang menjadi kunjungannya yaitu yang pertama kan tadi kan setelah lihat kan Amerika, lalu Prancis, lalu setelah itu bisa Korea, bisa juga Belanda, Cina dan Belanda, Cina dan Jepang. Karena Amerika ini dia harus dikunjungi sebelum Korea. Ya dia harus mengunjungi Amerika dulu sebelum Korea. Lalu dibilang lagi sebenarnya pilihan E ini dia salah karena dia kurang menuruti jadwal kunjungan. Jadi yang paling realistis itu adalah opsi yang A.
Lalu ditanya di sini, semua yang tercatat dalam notaris harus memiliki kode etik. Sebagian yang tercatat dalam notaris dan punya kode etik bekerja sesuai aturan. Semua yang bekerja sesuai aturan punya kode etik. Terus kita simpulannya gimana? Kita biasanya dalam kalimat itu ada S. Ini semua ya. Semua. Terus di sini lagi ada semua lagi. Berarti kita S. Biasanya dalam kalimat begini tuh ada aja di tengah. Jadi semua, ada, semua. Atau yang kedua tuh semua, sebagian, sebagian, semua. Jadi cuma itu aja. Semua, ada semua, atau semua, sebagian, semua. Kita lihat kalimatnya. Apakah ada, ada sebagian tidak? Di sini ada sebagian ya. Sebagian. Berarti kita cari mana yang ada opsi sebagiannya. Di sini ada opsi semuanya. Di sini semua, otomatis salah, otomatis salah, salah juga, salah juga. Karena ada opsi semuanya. Nah, ada sama sebagian itu dia ada di opsi yang mana? Dia sini ada di opsi yang B. Otomatis kita pilih ini sebagai jawabannya B. Ini lagi, Piana adalah anak Pak Wisnu dan Bu Wisnu. Nida adalah anak Pak Danang dan Bu Diana. Pak Wisnu adalah adik Bu Diana. Apakah hubungan antara Piana dan dia? Kan tadi dijelaskan di sini bahwa Pak Wisnu adalah adik Bu Dina. Jadi Pak Wisnu ini dia sebenarnya adalah adik dari Bu Dina. Bu Dina. Bu Diana maksudnya Bu Diana. Karena Pak Wisnu adalah adik dari Bu Diana. Pak Wisnu adalah adik dari Bu Diana. Maka Viana ini adalah anak Pak Wisnu. Dan Pak Wisnu adalah adik dari Bu Diana. Maka otomatis Viana ini adalah saudara sepupu. Dia bisa saudara sepupu dengan Nida. Jadi jatuhnya pada sepupu. 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 Kita lihat di mana sini opsinya yang ada sepupunya. Opsi D. Berarti ini adalah saudara sepupu. Kita pilih opsi D. Terus ditanya lagi, semua niat yang tidak disertai dengan tindakan adalah angan-angan. Semua yang angan-angan adalah ketiadaan. Kita ingat rumus yang tadi. Ada semua, ada sebagian, atau semua, sebagian, lalu semua. Ini ada semuanya, oke kita coret. Ini juga ada semuanya, kita coret. Ini semuanya ada, kita coret. Tinggal opsi C sama D. Niat yang disertai dengan tindakan adalah angan-angan, tidak, bukan ketiadaan. Niat yang disertai dengan tindakan adalah ketiadaan atau angan-angan. Ini ada tetapinya. Jadi karena ada tetapinya, katanya ini dia biar sinonim. Ya dia anggap saya sinonim. Sinonim. Sinonim itu jika digabung menjadi niat yang tidak disertai tindakan adalah ketiadaan atau angan-angan. Berarti hindari kata hubung atau, kita harus menghindari kata hubung atau. Jadi menghindari kata hubung atau, tapi jika kata-katanya itu dia bersinonim, maka boleh. Jadi di sini maka kalau ada kita ganti dengan yang tersedia. Di sini yang paling ini adalah opsi D, karena dia lebih jelas kalimatnya. Niat yang disertai tindakan adalah ketiadaan atau angan-angan. Di sini kan niat yang disertai tindakan adalah angan-angan, tetapi bukan ketiadaan. Dia sudah bersinonim ini. Anggapnya sama. Jadi opsinya adalah opsi D. 700. Terus dibilang lagi jika nilai ujiannya baik maka Gosi akan mendapat hadiah.
Jika Gosi mendapat hadiah karena nilai ujiannya baik, maka hadiah yang diterima Gosi adalah bukan mainan. Gosi mendapat hadiah mainan. Jadi di sini dibilang eh, maka hadiah yang diterima Gosi adalah mainan. Terus dibilang lagi Gosi mendapat hadiah bukan mainan. Katanya ini kan rancu kan? eh maka hadiah yang diterima Gosi adalah bukan mainan. Gosi mendapat hadiah mainan. Jika nilai ujiannya baik, di sini bilang jika nilainya baik, maka Gosi mendapat hadiah. Jika Gosi mendapat hadiah karena nilai ujiannya baik, terus maka hadiah yang diterima Gosi adalah bukan mainan. Gosi mendapat hadiah mainan. Berarti di sini eh, karena ada dua, jadi kita pakai opsi P, terus eh, namanya lagi Q, lalu ditambah lagi dengan R, terus P, R, minus R, lalu P. Berarti di sini karena dibilang maka hadiah yang diterima Gosi adalah bukan mainan. Berarti karena dia bukan menerima hadiah bukan mainan, berarti bisa dikesimpulan bahwa Gosi ini dia tidak nilai ujiannya tidak baik karena dia tidak mendapat hadiah eh, bukan mainan. Karena di sini sudah dibilang Gosi mendapat hadiah mainan. Ini kita menghilangkan aja, kita menghilangkan. Jadi kan kita ingatkan kemarin yang P, Q, Q, R. Jadi ini kita hilangkan. Ini kan Gosi mendapat hadiah mainan. Kita hilangkan, terus kita hilangkan lagi yang ini. Nah dia katanya udah double, udah berulang. Kalau kata yang berulang kita bisa coret tuh ini. Karena ini sudah dicoret, ini sudah dicoret, maka kita tinggal baca lagi dari sini ya. Maka jika nilainya ujian baik, maka Gosi mendapat hadiah. Kesimpulannya, eh, maka hadiah ini terima Gosi adalah bukan mainan. Berarti dia tidak menerima hadiah atau bukan mainan. Berarti opsinya bisa pilih yang A. Nilai ujian Gosi itu dia tidak baik. Karena ini kita sudah coret duanya. Ditanya lagi ya, semua kendaraan yang parkir di perumahan XYZ harus menggunakan kunci ganda. Kendaraan Bapak R parkir di perumahan XYZ. Berarti kesimpulannya Bapak ini dia menggunakan kunci ganda. Karena sini kan perumahan XY harus menggunakan kunci ganda. Jadi Bapak R ini dia parkir di XYZ. Otomatis dia punya kunci ganda. Jadi kita lihat di mana mana yang ada kunci gandanya. Di sini ada kunci ganda, ada. Di sini ada kunci ganda. Di sini ada kunci ganda. Ada kunci ganda, semua ada kunci gandanya. Terus kita lihat kendaraan. Nah, ini ada kendaraan langsung. Ini jika ini hapus saja, jika ini hapus, jika hapus. Karena di sini nggak ada jika dia bilang bapak kendaraan bapak agar diparkir ya. Ini juga semua ini kurang terlalu rancu karena nggak ada bapaknya. Jadi yang paling realistis itu adalah opsi yang E. Kendaraan bapak R parkir di perumahan XYZ harus menggunakan kunci ganda. Karena ada R sama kunci gandanya sama perumahannya. Jadi kita pilih opsi yang E. Terus ditanya lagi semua produk kerajinan tangan dari daerah A diekspor ke luar negeri. Jadi kerajinan tangan dari daerah A dia diekspor ke luar negeri. Terus semua produk pertanian dari daerah A tidak diekspor ke luar negeri. Terus dibilang lagi semua mata pencarian warga daerah A berasal dari produk kerajinan tangan. Kita disuruh menentukan kesimpulan. Eh, jadi di sini kita ya kerajinan ada kerajinan diekspor ke luar negeri. Semua produk pertanian dari daerah A tidak diekspor ke luar negeri.
Nah, di sini ada kata yang menjadi kuncinya. Di sini dia bilang semua produk pertanian dari daerah A tidak diekspor ke luar negeri. Berarti kalau tidak diekspor, berarti dia bukan penghasil pertanian. Dia bukan lumbung pertanian ya. Jadi ini sudah dapat kata kuncinya. Dia bukan bukan lumbung pertanian. Karena yang diekspor itu kerajinan. Berarti daerah A ini cuma penghasil kerajinan. 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 Nah, sedangkan produk pertaniannya tidak diekspor. Berarti dia bukan pengekspor produk pertanian. Berarti kita pilih opsi yang mana ini? Yang ada produk pertanian dari daerah A yang diekspor. Ini salah, otomatis salah. D. Ada produk pertanian daerah A yang merupakan mata pencarian. Oh tidak, mereka kerajinan. Semua produk kerajinan daerah A merupakan mata pencarian. Oh salah, mereka kerajinan juga. Ini tidak semua produk kerajinan tangan. Salah juga. Berarti yang paling beres adalah A. Tidak ada mata pencaharian warga di daerah A yang merupakan produk pertanian. Karena mereka nggak ekspor. Otomatis mereka fokusnya ke kerajinan, bukan bertani. Ini pengurus kooperasinya seharusnya berjiwa sosial. Sebagian ketua RW pernah menjadi pengurus koperasi. Berarti eh, eh, kesimpulannya RW di sini mereka berjiwa sosial karena sebagiannya pernah menjadi pengurus koperasi. Berarti kita cari lagi mana yang ada sebagiannya. Ini kan sebagian. Kalimat mana yang ada sebagiannya? Ini ada C sama D yang ada sebagian. Otomatis ini kita hapus. Ini hapus. Ini hapus. Ini hapus. Nah, di sini dia bilang pengurus koperasi seharusnya berjiwa sosial. Sebagian ketua RW pernah menjadi pengurus koperasi. Berarti kesimpulannya itu sebagian ketua RW dia harus berjiwa sosial. Berarti kita pilih opsi yang D. Karena di sini ada kata sebagian ketua RW seharusnya berjiwa sosial. Kenapa seharusnya? Karena di sini ditekankan pengurus koperasi seharusnya berjiwa sosial. Berarti ketua RW yang pernah menjadi pengurus koperasi juga seharusnya berjiwa sosial. Karena kata seharusnya kita pilih opsi yang D. Yang opsi C ini kurang tepat ya. Karena dibilang sebagian pengurus koperasi ingin menjadi ketua RW. Terus ini lagi, eh, apa semua pemilik kendaraan bermotor punya surat izin mengemudi, sementara Faiz memiliki motor. Berarti kesimpulannya adalah Faiz ini dia sudah memiliki SIM. Jadi Faiz sudah memiliki SIM karena dia punya motor. Maka intinya karena Faiz punya motor, maka dia harus punya surat izin mengemudi. Kita cari yang mana ada izin mengemudinya. Di sini ya D salah, E salah. Yang ada cuma tiga. Faiz tidak perlu surat izin mengemudi. Oh, salah. Ini Faiz boleh. Boleh ini kan antara ya dan tidak. Jadi ini dia tidak menentu jawabannya. Dicoret saja. Berarti adalah C. Faiz harus mempunyai surat izin mengemudi. Otomatis jawabannya adalah C. Terus yang ini. Kendaraan roda 3 dilarang masuk ke jalan tol, sementara becak berada beroda 4. Berarti kesimpulannya becak tidak boleh masuk tol. Becak dilarang masuk tol. Kita cari jawabannya mana yang tidak yang yang ini. Berarti ya becak tidak dilarang masuk tol. Ini salah. Kan dilarang. Becak dilarang masuk tol. Becak harus masuk jalan tol. Tidak ada kesimpulan. Sebenarnya kendaraan roda 3 dilarang masuk jalan tol. Sementara becak beroda 4. Kendaraan roda 3 dilarang masuk jalan tol. Sementara becak beroda 4. Ini kan salah. Becak kan dia kebanyakan itu kan beroda 3. Berarti ini tidak ada kesimpulannya ini. Dia rancu.
Jadi ya tidak ada kesimpulan. Karena di sini bilang becek udah 4. Oke, cukup pembahasan kita sampai malam ini. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Atau kalau tidak ada mungkin kita bisa selesai. Halo? Oke, karena tidak ada yang bertanya lagi, Zoom pada malam hari ini kita akhiri. Sekian dan terima kasih. Nanti besok pagi kunci jawabannya semua kita kirimkan di di grup yang kuantitatif maupun yang pemecahan masalah hari ini. Terima kasih buat semua dan sukses untuk seleksi bakat skolastiknya.